Oke, jadi prinsip utama dari diet ini itu kita lebih dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi yang namanya sayuran, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian produk susu rendah lemak, dan juga ada produk hewani yang rendah lemak gitu. Halo sahabat sehat, selamat datang di Lini Podcast bersama saya Nadira Hera, mahasiswi profesi dietitian IPB University. Episode kali ini kita akan membahas, betulkah diet ini dapat mencegah stroke? Kira-kira diet apa ya yang bakal dibahas? Terus gimana ya cara mencegah stroke? Nah, sebelumnya aku mau menyapa dulu seluruh sahabat sehat dan aku mau ngingetin jangan lupa untuk view, like, comment, share, dan subscribe. Nah, sahabat sehat, menurut survei Kesehatan Indonesia 2023, prevalensi stroke di Indonesia itu mencapai 8,3 dari 1.000 penduduk. Tapi, apakah stroke bisa dicegah ya? Terus ada nggak ya diet yang cocok gitu untuk mencegah stroke? Nah, tenang aja sahabat sehat, hari ini kita udah mengundang narasumber, yaitu teman saya sendiri yang ahli di bidang makanan dan juga gizi. Langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini. Halo Kak, boleh perkenalkan diri dulu? Oke, sebelumnya terima kasih nih Kak Nadira, keren banget podcastnya. Oke, halo semuanya, sahabat sehat, kenalin aku Nandita Mawa. Sama kayak Kak Nadira sendiri, aku mahasiswi profesi dietitian dari IPB University. Kak Nandita bisa dipanggil siapa nih Kak? Aku biasanya panggil Tata aja sih. Oke, halo Kak Tata. Nah, sahabat sehat, di episode sebelumnya udah dibahas nih tentang penyakit stroke dan apa aja penyebabnya. Untuk sahabat sehat yang mau mengetahui penjelasannya lebih lanjut, bisa lihat video di bawah ini ya. Nih ada tautannya, bisa diklik. Oke, ngomongin soal penyakit stroke yang prevalensinya nih cukup tinggi di Indonesia. Dan dampaknya itu kan yang aku tahu nih Kak, bisa menyebabkan berbagai masalah kesehatan lainnya kayak kelumpuhan, sulit bicara, bahkan kematian. Nah, ada nggak sih Kak bentuk pencegahan stroke? Kayak pasti ada ya bentuk pencegahannya. Nah, kalau dari sisi kita nih sebagai seorang dietitian yang bertugasnya kan untuk mengedukasi masyarakat dari segi perubahan pola hidup seperti perubahan pola makan atau pengaturan diet gitu. Ada nggak diet untuk mencegah stroke Kak? Oke, ada nih sebuah diet dari negara Amerika. Kalau misalnya di negara sana sih udah cukup populer ya. Cuman kalau misalnya di Indonesia kurang dikenal. Yang tahu diet ini sih ya TTA lah, yang tahu aja. Langsung aja deh Kak, aku udah penasaran banget nih. Oke, diet DASH namanya. Jadi sahabat sehat udah pernah dengar belum tentang diet ini? Jadi diet DASH itu singkatan dari Dietary Approach to Stop Hypertension, di mana diet ini dirancang untuk menurunkan yang namanya hipertensi, atau biasanya masyarakat umum itu mengenalnya dengan sebutan tekanan darah tinggi gitu Kak. Oke, diet DASH untuk hipertensi itu prinsipnya kayak gimana Kak? Apa yang harus dimakan gitu? Oke, jadi prinsip utama dari diet ini itu kita lebih dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi yang namanya sayuran, kemudian buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian produk susu rendah lemak, dan juga ada produk hewani yang rendah lemak gitu. Namun di sisi lain kita juga harus ada makanan yang dikurangin gitu atau dibatasin. Contohnya yaitu dari asupan natrium atau garam, kemudian ada gula tambahan, dan juga ada makanan yang mengandung tinggi lemak, jenuh, dan juga kolesterol. Oke, kan ada yang harus ditingkatkan dan juga yang dikurangkan ya Kak. Nah itu berapa banyak sih takarannya? Soalnya sekarang tuh masyarakat kalau diedukasi mereka suka bingung kalau disuruh tingkatin buah, tingkatin sayur, kurangi garam. Nah berapa-berapanya gitu? Boleh dijelasin Kak? Oke, kita bahas dari yang ditingkatkan dulu kali ya. Jadi yang pertama itu ada sayuran dan juga buah-buahan, di mana setiap harinya itu kita direkomendasikan untuk mengonsumsi sebesar 4 hingga 5 porsi per harinya. Jadi misalnya nih kita konsumsi pisang Ambon kali ya. Nah itu tuh satu porsinya adalah satu buah ukuran sedang. Terus juga ada jeruk medan atau biasanya jeruk manis gitu kan. Nah itu satu porsinya itu ukurannya 2 buah sedang. Kemudian untuk sayuran sendiri, nah sahabat saya di rumah kan sering nih konsumsi yang namanya bayam, kemudian juga kangkung. Nah itu satu porsinya itu 3 centong sayur tapi nggak pakai air gitu.
gitu. Terus yang kedua ada namanya biji-bijian atau gandum. Contohnya itu bisa nasi, oatmeal, roti dan lain sebagainya gitu. Nah untuk satu porsinya sendiri misalnya nih Kak, kalau misalnya kita ambil nasi, nah itu satu porsinya adalah 2 centong rice cooker gitu. Terus yang ketiga atau yang terakhir ada protein hewani yang rendah lemak seperti daging sapi, kemudian daging ayam dan juga ikan. Nah itu setiap harinya kita dianjurkan untuk mengonsumsinya maksimal itu 6 porsi per hari. Jadi satu porsinya itu ada di satu potong ukuran sedang. Nah nih untuk lebih detailnya, untuk misalnya daging sapi nih seperti yang ini ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya daging ayam. Jadi kita pilihnya itu daging ayam yang bagian dada tanpa kulit ya, teman-teman. Nah, jadi kita bisa pilih seperti pada gambar yang tipe B. Nah, yang terakhir nih, kalau ikan, kita bisa ambil contoh dari ikan kembung. Nah, kayak bagian yang di tengah ya. Oke, tadi udah ditampilin ya sahabat sehat berapa porsi, berapa takaran yang harus kita makan, anjurannya berapa. Jadi sahabat sehat nggak perlu bingung lagi kan kalau mau menerapkan diet ini. Nah aku juga pernah dengar nih Kak, katanya tuh makanan kayak biji, kacang-kacangan, sayur buah itu tuh bisa membantu menurunkan tekanan darah. Itu benar nggak Kak hal itu? Nah, itu lebih menarik nih pembahasannya. Jadi, serat itu memiliki peran yang penting dalam kesehatan tubuh kita, khususnya pada kesehatan jantung dan juga pembuluh darah yang memiliki peran dalam mengontrol tekanan darah, Kak. Jadi, lebih jelasnya ini, serat akan memperlambat penyerapan gula di dalam darah kita. Jadi, gula darah kita tuh lebih stabil gitu. Kalau misalnya kondisi seseorang dengan fluktuasi gula darah yang drastis ya, jadi naik turun gitu, itu akan memicu terjadinya peradangan tubuh dan juga bisa merusak pembuluh darah yang pada akhirnya dapat meningkatkan tekanan darah. Oke, jadi serat itu bisa membantu mengontrol tekanan darah ya Kak. Nah, kita lanjut deh. Tadi kan udah bahas tentang makanan yang harus ditingkatkan. Nah, kita bahas takaran makanan yang harus dibatasi. Oke, lanjut nih. Jadi makanan yang dibatasin itu biasa dikenal dengan istilah GGL. Sahabat sehat kalau belum tahu GGL itu apa, jadi ada gula, garam, dan juga lemak. Jadi langsung kita praktekin aja kali ya kayak bareng-bareng. Nih seru banget nih. Episode kali ini kita mau langsung praktek biar sahabat sehat di rumah tuh nggak bingung berapa takarannya. Nah, betul. Jadi yang pertama nih ada gula. Jadi gula itu dianjurinnya. Oke, ini alat praktiknya ya, sahabat sehat. Dari apa dulu Kak tadi? Oke, jadi gula dulu deh. Oke. Jadi, Gula berapa Kak? Gula ini dianjurinnya maksimal 5 porsi per minggu. Jadi per minggu ya, bukan per hari. Kan dari tadi konsumsinya per hari nih. Kalau gula ini per minggu. Jadi saat dianjurinnya 5 porsi. Nah, satu porsinya itu ada di 1 sendok makan gula pasir nih. Contohnya nih Kak. Nah, segini ya, sahabat sehat. Oke, next. Lanjut yang kedua ada namanya garam. Nah kalau garam ini konsumsi rekomendasiinnya per harinya itu 1 sendok teh. Jadi ini Kak Nadira bisa contoh ini. 1 sendok teh ya Kak? Iya betul. Nah segitu. Nah selanjutnya nih yang terakhir ada lemak atau minyak. Nah kita bisa direkomendasiinnya itu dalam sehari maksimal 2 hingga 3 porsi. Nah 1 porsinya itu bisa nih ada minyak sayur yang dipegang Nadira sendiri, itu ada di 1 sendok teh. 1 sendok teh ya Kak? Iya betul. Nah segini ya sahabat sehat. 1 sendok teh. Oke, terus selain minyak sayur nih Kak, biasanya kan kita kalau misalnya manggang roti atau di atas roti gitu ya, kita kan bisa pakai margarin. Nah itu juga takarannya sama sahabat sehat, yaitu 1 sendok teh gitu. Oke, tadi udah dijelasin lagi nih, udah sambil dipraktikin juga malah berapa takaran-takarannya. Jadi sahabat sehat bisa lebih aware ya dan bisa dipraktekin juga di rumah cara pemakaian yang benar itu seperti apa. Nah, kalau gula dan garam nih Kak, yang dimaksud tadi sama Kak Tata itu gula garam doang atau ada contoh makanannya nggak? Oke. Jadi gula dan garam yang dimaksud itu yang diperhatiin nggak cuma dalam bentuk asli aja ya sahabat sehat. Jadi dalam makanan kemasan ataupun makanan kaleng kita juga harus aware nih. Kita harus baca dulu label gizinya apakah komposisinya itu sesuai yang direkomendasikan ataupun melebihi gitu. Jadi kalau misalnya dalam konteks gula nih, kan sekarang banyak ya kayak di mall ataupun supermarket atau di sekitar rumah kita kan banyak nih yang jual minuman ataupun makanan yang tinggi akan gula gitu. Nah itu kan kita sebenarnya nggak tahu nih takaran ataupun komposisi
komposisi dari gula yang diberikan mereka ke dalam produk itu gitu. Jadi betul. kita sebisa mungkin lebih mengurangi untuk jajan atau beli gitu. Nah, untuk konteks garam sendiri, kita nih bisa kan misal di dalam kita masak. Nah, itu kan pakai bumbu penyedap di dapur. Nah, itu kita juga harus memperhatikan komposisi atau penggunaannya seperti penyedap, kemudian saus tiram, kemudian ada saus sambal. Nah, jangan sampai melebihi dari rekomendasi yang tadi udah disebutin. Oke, tadi udah dijelasin ya sahabat sehat, gula dan garam yang dimaksud tuh apa aja. Jadi nggak usah bingung lagi yang dimaksud gula dan garam. Nah, diet DASH ini kan untuk hipertensi ya Kak. Kok bisa untuk mencegah stroke juga? Oke, pertanyaan bagus nih dari Kak Nadira. Jadi perlu digarisbawahi bahwa salah satu penyebab dari penyakit stroke ini adalah hipertensi. Nah, jika seseorang itu memiliki tekanan darah yang tinggi, maka kerja beban jantung itu akan lebih bertambah atau lebih berat ya istilahnya seperti itu. Maka lama-lama akan dapat merusak pembuluh darah arteri yang nantinya akan memicu aliran darah itu menjadi tersumbat hingga terjadinya stroke gitu. Jadi dengan kita menerapkan pola diet DASH ini, kita akan turut menurunkan prevalensi dari kejadian stroke. Oke, jadi karena hipertensi itu salah satu faktor resikonya, jadi bisa dicegah ya sama si diet DASH ini. Tapi udah ada yang meneliti belum kan tentang diet DASH, manfaat dari diet DASH terhadap pencegahan stroke? Oke, ada dong pastinya. Jadi ada penelitian dari Swedia yang meneliti mengenai hubungan dari diet DASH ini dengan resiko terjadinya stroke, Kak. Jadi ternyata benar loh dari orang yang rutin atau dalam jangka waktu panjang menerapkan diet ini tuh bisa dia memiliki resiko stroke yang lebih rendah gitu. Karena kan tadi ya sudah dibahas bahwa makanan yang dari prinsip diet DASH ini adalah makanan yang tinggi antioksidan dan juga makanan rendah akan lemak, jenuh dan juga kolesterol. Ini maka dari itu dari National Heart, Lung and Blood Institute juga merekomendasikan untuk diet ini dalam mencegah dan juga mengobati hipertensi yang dimana bisa memicu terjadinya stroke. Oke, sudah ada ya institusi yang merekomendasikan diet DASH. Nah, jadi sahabat sehat udah nggak perlu ragu lagi nih kalau misalkan mau nerapin diet DASH di rumah karena udah terbukti manfaatnya. Nah, gimana ya Kak? Kan udah tahu tuh tadi prinsip makanannya gimana. Nah, tapi cara untuk orang memulai diet DASH ini gimana ya Kak? Oke, jadi yang pertama kita harus paham dulu nih ya sahabat sehat, paham dan tahu betul bahwa prinsipnya terkait makanan yang dianjurkan dan juga makanan yang dibatasi. Kemudian yang kedua yaitu ada kita bisa memulai secara perlahan. Kita nggak perlu buru-buru dalam hasil yang instan gitu kan, nggak bisa ya kayak. Iya betul. Kita harus konsisten lah istilahnya begitu. Jadi kita bisa memulai diet ini dari mengganti makanan yang kurang sehat. Biasanya tuh seperti jeroan, kemudian goreng-gorengan. Jadi kayak masak sendiri dari jenis makanan yang kayak misalnya daging sapi, kemudian daging ayam dan juga ikan. Tentunya dengan memperhatikan pengolahan yang benar. Dan dalam pengolahannya pun juga harus minim akan minyak gitu. Misalnya ikan kita bisa memasak dari sup ikan kakap misalnya gitu. Terus kalau misalnya daging sapi atau daging ayam kita juga bisa mengolahnya dengan cara dipanggang ataupun biasanya istilahnya di grill gitu. Oke. Jadi ini ya bisa masak sendiri gitu sahabat sehat, itu opsi yang jauh lebih sehat ya Kak. Iya. Nah, makanan seperti itu bisa nih diterapin sahabat saya di rumah. Kemudian yang ketiga, tips and triknya yaitu saat kita membeli produk makanan atau minuman di luar atau di supermarket, kita bisa membaca label gizinya dulu nih terkait komposisi natrium atau garamnya, kemudian gula tambahan ataupun minyak, lemak jenuh ataupun kolesterolnya. Dan yang terakhir nih, kita dalam menerapkan pola diet ini kita bisa melibatkan keluarga dan juga teman-teman terdekat kita loh, mulai dari merancang resep menu yang kita konsumsi hingga makan bersama mungkin kan jadi seru kan ya gitu. Oke, jadi gitu ya tips and triknya sahabat sehat. Jangan ragu juga nih buat konsultasi ke ahli gizi kalau misalkan sahabat sehat masih bingung sama dietnya kayak gimana. Nah, mungkin boleh disampaikan kesimpulannya nih Kak, dari pembahasan kita hari ini, apa kesimpulannya nih? Oke, jadi dalam menjaga kesehatan kita, terutama dalam menekan risiko stroke ya yang dialami di masyarakat Indonesia ini, kita bisa menerapkan yang namanya diet DASH. Jadi dengan prinsip kita lebih memperbanyak konsumsi sayuran, buah-buahan, kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, ataupun juga produk susu rendah lemak Kak. Tentunya dengan menghindari atau membatasi konsumsi natrium atau garam, kemudian gula tambahan, dan juga makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh dan juga kolesterol. Oke,
Menarik banget ya bahasan episode kali ini. Tadi Kak Tata udah mengenalkan kita sama Diet Dash. Nah, diet ini berperan dalam mencegah stroke. Nah, kita ucapkan terima kasih ya kepada Kak Tata karena sudah hadir sebagai narasumber kita hari ini. Terima kasih Kak Tata. Oke, sama-sama. Semoga ilmunya bermanfaat bagi sahabat sehat semua. Ada closing statement dulu nggak nih Kak buat sahabat sehat? Oke, nah tadi itu sekilas informasi mengenai Diet Dash. Jadi sederhana kan ya sahabat sehat. Jadi dengan kita mengganti kebiasaan makan yang kurang sehat menjadi lebih sehat, kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di tubuh kita gitu. Jadi jangan ragu untuk menerapkan pola Diet Dash ini, dan kita bisa ngerasain sendiri kok positif perubahannya gitu di dalam tubuh kita gitu. Karena kesehatan adalah investasi terbaik kita. Asik. Wah, gak kerasa ya Kak, episode hari ini tuh udah selesai begitu aja ya. Nah, episode Lini Podcast, betulkah diet ini dapat mencegah stroke? Sudah selesai nih sahabat sehat. Terima kasih banyak untuk sahabat sehat semuanya sudah menonton hingga akhir. Sebelum aku pamit, aku mau ingetin lagi untuk seluruh sahabat sehat untuk jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya sahabat sehat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.